Bapak Ibu sekalian, kita karena ini sampai 2035 akan mendominasi Indonesia, akan mendominasi negara yang kita cinta ini, kita rasanya perlu mengetahui sifat perilaku milenial Indonesia yang sudah dirangkum oleh indonesiabaik.id. Itu ada 9 kriteria, ada 9 karakter perilaku milenial Indonesia. Yang pertama itu adalah kecanduan internet. Nah, sebetulnya ini masyarakat milenial, anak milenial bukan di Indonesia saja, tapi ini wabahnya mendunia, mengglobal. Anak milenial sudah dipastikan pengguna internet. Nah, pengguna internet di Indonesia didominasi oleh anak milenial, menghabiskan waktu 8 jam per hari untuk berselancar, chatting, membuat konten, dan lain-lain. Kemudian kedua, perilaku milenial Indonesia itu yang terrecord itu dalam sebuah survei, yaitu mudah berpaling ke lain hati. Nah, jadi anak milenial itu dalam tanda kutip tidak loyal, nah tidak setia, mudah berpindah ke lain hati. Tingkat loyalitasnya sangat rendah. Mungkin ini bisa kita diskusikan lagi. Kemudian yang ketiga itu dompetnya tipis. Nah, apa yang dimaksud dengan dompet tipis di sini? Bukan anak milenial itu tidak punya uang, tapi berdasarkan survei 59% anak milenial Indonesia lebih menyukai transaksi non tunai. Nah, makanya sekarang e-money itu berkembang dengan begitu pesat. Ditambah lagi anak milenial ini dia merupakan adalah digital native. Digital native ini adalah dia memang merupakan penduduk digital, sehingga tidak perlu lagi mereka dikursuskan. Sekali kasih aja handphone baru, kasih gadget baru, secara otomatis mereka akan bisa mempelajari, mereka akan bisa berakselerasi. Beda dengan kalangan yang non milenial, mereka itu disebut dengan digital imigran. Nah, orang-orang yang lahir di bawah atau maksimal 79 itu disebut dengan digital imigran, adalah orang-orang yang berimigrasi ke digital. Nah, kemudian yang keempat adalah kerja cerdas dan kerjanya cepat. Kenapa? Karena tadi anak milenial ini mudah beradaptasi dan bekerja lebih efektif dan produktif. Kemudian yang kelima, mereka bisa apa saja. Anak milenial terbiasa multitasking, mampu mengerjakan pekerjaan 2-3 pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini kelebihan dari anak milenial. Kemudian yang keenam, liburan kapan saja. 1 dari 3 milenial Indonesia liburan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Itu 1 dari 3 orang. Nah, kemudian apalagi perilaku milenial Indonesia hari ini? Nah, yang ketujuh, cuek dengan politik. Milenial hari ini mereka cuek dengan politik, lebih menyukai film, olahraga, dan IT. Coba lihat nih, adik-adik mahasiswa pasti semuanya demam, rata-rata demam K-pop, demam nonton Korea, atau main PUBG, main games online. Adakah mereka bercerita tentang politik? Bagaimana kondisi politik tanah air hari ini? Minim di antara mereka yang aware, yang memberikan perhatian mereka terhadap kondisi perpolitikan sosial politik tanah air hari ini. Kemudian yang ke-8, suka berbagi. Milenial lebih suka masalah sosial. Mereka memiliki rasa sensitivitas yang cukup tinggi. Mereka suka berbagi, memiliki solidaritas. Maka sebentar-sebentar kalau kita lihat anak milenial yang akan menggerakkan. Ada ini nenek yang butuh bantuan, anak milenial yang akan viralkan, sehingga nenek ini mendapatkan bantuan uluran tangan daripada para netizen yang ada. Kemudian yang uniknya itu adalah anak milenial itu tidak harus memiliki. Nah, ini dia, mungkin berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Bagi milenial, akses itu lebih penting daripada kepemilikan. Nah, jadi gitu. Makanya kan sekarang ini orang ngapain kita beli mobil mewah-mewah? Ternyata kita juga bisa pakai menyewa mobil mewah.